Misalnya anakmu minum susu, makan tepung, gak berhasil dicerna sempurna, ada leaky gut, nyemplunglah sini, belum masuk ini. Dan ternyata yang masuk itu bergandengan kayak gini loh, bukan 1 tapi 7. Ini namanya peptida. Nah, kalau kita baca susunan peptida ini, kita baca susunan asam aminonya, ini susunannya morfin. Ini beredar ke seluruh tubuh, masuk ke otak. Masuk ke otaknya anak. Kebayang nggak anakmu kena morfin? Anakmu nggak ada rasa sakit. Jedoki kepala, mukul-mukul. Kena morfin, ketawa-ketawa sendiri, loncat-loncat sendiri. What happened? Itu loh ceritanya. Kalau kepingin tahu, ya itu ceritanya anakmu disebut autis itu sajane alergi. Hanya salah makan, hanya karena leaky gut, karena nggak dicerna, itu doang masalahnya. Dan kebanyakan dari kamu dulu salah, kamu datang ke dokter jiwa, anakmu dikasih penenang, makanya anakmu jadi zombie. Diem dok, tapi kayak zombie, nggak bisa belajar. That's it. Nah nanti kamu baca di Telegramku, di cerita-ceritaku, di testimoniku, yang jujur tidak saya bayar. Kamu baca di sana. Anak-anakku bebas semua dari sini karena apa? Karena ususnya tak tambal. Yang nambal siapa? Probiotik. Makanannya supaya nggak bocor sih gede-gede, tak potong pakai enzim. Sehingga nggak ada yang lewat sini. Anakmu nggak error karena nggak ada morfin lagi. Anakmu jedotin ke kepala, sekarang sakit. Anakmu nggak berani jedotin kepala lagi. Nggak ada morfin, anakmu nggak loncat-loncat lagi, nggak ada cekikian lagi. Itu yang saya lakukan. So simple. Kalau tahu mekanismenya, tahu kerjanya, masalahnya simple. Oke, itu dari penjelasan dia. Sekarang balik ke sini. Berarti semua makanan bisa bikin huru-hara seperti ini? Iya. Masalahnya nggak ada yang neliti, nggak ada datanya, sehingga kita nggak tahu apakah nanti makan terong jadi kayak gini, apakah nanti makan brokoli jadi kayak gini. Nggak ada yang neliti, orang Indonesia nggak ada yang neliti. Jadi kita patokannya masih pakai kasein dan gluten. Tapi coba kalau sekarang kita balik ke dunia nyata, dok, alergi kedelai dok. Kedelai anakku juga gak makan, gula gak makan, coklat gak makan, cuma gak makan. Nah, kan balik ceritanya ini lagi dong. Nah makanya di tempatku aku ngomong, walaupun alerginya ratusan, anak-anakku nggak ada diet. Tolong dipahami, ini kontroversi. Enggak, ini ada dasar ilmunya. Karena apa? Gak masuk akal. Ya apa caranya aku nyuruh diet anak-anakmu itu gimana caranya? Mau ngasih anak makan anakmu itu piye? Mau alerginya akeh. Dan dikasih makanan lain pun nanti bakal jadi alergi lagi kalau masuk sini. Jadi yang saya lakukan adalah saya menambal ini dulu. Dan kebetulan yang membuat ikatan ini adalah probiotik. Oleh sebab itu anak-anakmu tak kasih Sinbio. Mulai paham belum? Sampai sini. Pemakaiannya ini jangka panjang, jangan mikir pendek. Panjangnya usus halus itu 6-7 meter. Besarnya Simbio tahu kan seberapa kan? Bisa sampai setahun 2 tahun minumnya. Oke, jadi nanti jangan komplain, jangan ngomel sama saya kok minum suplemennya lama. Karena panjang ususnya 7 meter. Oke. Nah, sekarang makanan, semua makanan apa saja, itu kita bantu, kita potong. Dengan apa? Dengan enzim, kita kasih yang natural, punyanya Nutracare, dipotong-potong biar kalau seandainya masih ada yang lolos, potongannya tidak seperti morfin, nggak bikin error. Itu yang saya lakukan di anak-anak saya. Ingat ceritanya Safik, cuma 3,5 bulan diperbaiki, jadinya kayak gitu. Cuman minum Sinbio, cuman minum Nutracare, itu kok jadi autis itu kok nanti. Ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang membuat saya kadang-kadang jengkel. Ya. Masa anaknya orang dipersulit selama bertahun-tahun cuman kayak gitu doang. Oh, gampang kok. Panduannya juga jelas. Cara pakainya jelas. Sebetulnya di sini harus timbul pertanyaan ke Bapak Ibu. Memangnya anakku lahir itu ususnya ada bolong belum? Kalau ususnya bolong iya, tapi kalau usus bocor enggak. Jadi ini bukan bolong, aku nyebutnya bocor, leaky. Nah bocor ini dari mana? Dari sini loh, dari antibiotik ini loh paling banyak. Karena di masa kecil anakmu tuh pernah sakit,
Anakmu sakit, perlu antibiotik. Antibiotiknya memang benar bunuh kuman jelek, benar. Tapi dia juga bunuh kuman baik. Tolong diingat-ingat, anakmu itu loh, suruh balik ke dokter lagi nggak? Dikasih probiotik nggak? Nah, kalau nggak dikasih juga balik. Itu loh sebabnya. Simple kan? Dan itu terjadinya bertahun-tahun. Nggak dikembalikan. Alergi ini tambah parah, tambah jadi. Sesimpel itu. Nah, kalau saya ngerti di situ, aku mau ngomong lagi. Penyebabnya itu nggak cuma satu. Penyebab leaky gut itu ada segini banyak, ini 11 nih. Stres aja udah bikin huru hara. Tapi yang paling penting, kamu lihat tulisan ini, food allergy. Loh, kenapa dok? Tadi loh, semua makanannya nyemplung sini, itu langsung dibaca sebagai alergi sama mesin. Nah, kalau ini ya kita terapi, kapan ususnya mau nempel lagi balik? Apa anakmu mau minum suplemen seumur hidup? Ya nggak ada yang mau. Oleh sebab itulah food alerginya ini kita terapi menggunakan Bicom. Itu kalau mau tahu cerita lengkapnya. Jadi cara ngatasinya ya cuma kayak gini doang. Iya, dok, supaya anak saya tidak tergantungan sama suplemen, gimana caranya? Lek probiotik nggak bisa. Kita harus menanam sendiri dan dapat dari luar. Tapi kalau untuk masalah asam lambung sama masalah enzim ini gampang. Bahan bakunya kamu cukupi. Bahan bakunya apa? Asam amino. Anakmu kasih bioserat. Jadi untuk kasus yang ini perlu 3 suplemen. Sinbio, Nutracare Enzim plus bioserat supaya nggak ketergantungan sama enzim. Itu doang masalahnya. Dan tadi sudah tak jelaskan belum ya, kenapa perlu sinbio ya? Karena sinbio mengandung probiotik. Apa? Ya probiotik. Dan prebiotik. Probiotik itu kumannya. Lah prebiotik itu makanan kumannya. Karena kita mau nanam kuman, kita nggak mau anak kita itu seumur hidup minum suplemen. Itu kuncinya. Ya, sampai sini udah jelas. Karena mohon waktunya tambah sedikit ya Mbak ya, karena bacanya nggak Pak, aku mau kasih ilmunya dulu, kalau seandainya nggak keburu. Jadi sekarang kuncinya, ini nggak sama, siapa anak nggak ada sama. Jadi ini harus try and error, dicari. Makanya kita punya program di grup kita, setiap minggu tolong buat laporan. Karena kalau tiap minggu buat laporan, kami jadi tahu masalahnya anak di mana, dosisnya bisa kita atur, mana yang kelebihan, mana yang kekurangan, kita sesuaikan. Itu tujuannya laporan mingguan. Nah, kalau kamu nggak melakukan itu, ya saya nggak bisa tahu, saya bukan dukun. Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa bantu. Apalagi ngurusi 9 cabang, 800-900 anak. Gimana caranya saya ingat. Ya. Malah nanti ada orang tua yang sirik, malah dokternya kepo ini, pasien diteleponin semua, apa dokternya sepi ya, nggak laku ya. So, nelpon salah, gak nelpon salah. Mana ada yang benar sih kerjaan kita itu? Selalu aja disalahin sama orang. Ya. Nah, jadi permintaan saya sama orang tua, apalagi yang baru awal mencoba suplementasi, ini nggak semudah yang kamu bayangkan. Nomor satu, apalagi kalau anakmu nggak diet, makannya itu nggak pernah sama. Sehari aja makan pagi, siang, malam belum tentu sama. Porsinya belum tentu sama. Jadi nggak mungkin dosis enzimnya sama. Kenapa? Setelah tahu ilmunya tadi leaky gut, anakmu tuh punya masalah sama makanan. Jadi kalau anakmu makan apa saja, termasuk cemilan. Kalau nggak dikasih enzim, nggak kepotong dengan baik, masuk ke leaky gut, anakmu error. Makanya di hukumnya kita, di aturan kita, setiap kali anak mau makan apa saja, kecuali minum air putih, kamu harus kasih enzim. Kalau enggak, anakmu error. Gak boleh komplain untuk jumlahnya banyak. Ya kamu yang ngatur. Ya apa caranya anakmu makannya biar gak terlalu sering. Jadi kalau aku ngomong ke orang tua, jangan terlalu sering kasih kemil. Dikit-dikit kasih makanan. Biar anaknya gak rewel, lo kasih makannya. Tambah rewel, tambah error anaknya. Itu yang buat kamu boros. Jadi kalau bilang, atur jadwalnya, sekalian kasih yang banyak, ngasih enzimnya sekalian. Ya, jadi ingat aturan pertama, setiap kali anakmu makan apa saja, kecuali minum air putih, harus kamu kasih enzim. Ini sekalian jawab pertanyaan Ibu Tami tadi, dosis. Ini dosisnya nggak ada yang sama tiap-tiap anak. Kita harus cari sendiri try and error untuk yang baru 2 minggu pertama itu sakit kepala. Kenapa? Ya tadi loh. Makanan anak nggak ada yang sama, porsinya nggak sama. Jadi lek soto segini, butuh 2 kapsul. Oh, kalau cuma bubur ternyata 1 kapsul.
Nah, jadi kita dosisnya itu nggak ada yang fix. Bukan kayak anjuran dokter, 3 kali 1 setiap makan 1. Mau makannya 1 tumpeng ya nggak iso. Nggak nendang. Ya, nah itu hukum nomor 2. Jadi hukum nomor 1 setiap makan harus dikasih enzim. Hukum nomor 2, dosis enzimnya itu harus sesuai dengan porsi makanan. Kalau enzimnya kesedikitan, ya nggak nendang, nggak kepotong. Kalau nggak kepotong, masuk ke likigat tadi, bikin error. Itu kuncinya. Ya, jadi Bapak Ibu udah tahu, itu loh dosisnya. Jadi nggak ada dosisnya berapa itu nggak ada. Kita try and error. Wong ini suplemen kok, aman, herbal. Si raksasa saya tadi itu sekali makan 12 kapsul. Sekali makan. Makannya 3 piring. Kalau saya bilang mini tumpeng. Ya. Ya nggak apa-apa, makannya 12 kapsul. Ya, sekarang udah enggak, kan tinggal 2. Sekali makan 2, makannya dengan sepiring kecil. Ya. Dia juga diet, lagi didietkan biar kurus. Ya. 127 kilo. Ya. Ya, sudah mulai paham ya. Yang ketiga, tadi ingat peraturannya, dia nggak mempan sama yang barang buatan, food aditif buatan nggak mempan. Itu doang loh aturannya enzim. Nah, dari grup komunitas dikasih kisi-kisi. Waduh, waktunya habis. Mbak, tolong tambah lagi, Mbak. Aku udah minta sebelum ditegur. Jadi ada kisi-kisi seperti ini. Dok, ternyata dari pengamatan kami, orang tua di komunitas ini, kalau kita pakai dosisnya itu dosis nasional. Kalau nasinya itu 1 ukuran Kentucky, dok, mangkok Kentucky itu, ya cepluknya Kentucky itu segitu, plus 1 sayap, itu kurang lebih 1-2 kapsul, dok. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau mulai, nanti tolong dilihat. Anaknya makannya kira-kira seberapa. Nah, Bapak Ibu langsung mainkan dosisnya segitu. Jangan pakai kecil 1, yuk, gak nendang. Gak nendang. Kapan selesainya? Isinya error melulu. Ya. Dok, kalau perlu 6, ya 6, kasih 6 kalau perlu. Nah, sekarang caranya mengevaluasi dosisnya pas gimana, dok? Nah, ada 2. Nomor 1, kalau anaknya masih kecil, masih pakai Pampers ya, atau masih ditungguin BAB-nya gitu, dilihat di BAB nggak ada sisa makanan, itu artinya dosisnya sudah pas. Tapi kalau masih ada sisa-sisa makanan, dok, jagungnya masih kelihatan, dok, dok, nasi-nasinya masih kelihatan, dok, nggak dicerna. Artinya enzimnya kurang. Itu caranya ngelihat gitu. Dan itu masing-masing anak nggak sama. Walaupun umurnya sama, jenis kelaminnya sama, berat badannya belum sama. Porsi makanannya belum tentu sama. Jadi tiap anak dosisnya beda-beda. Semua customize, semua individu. Jangan nyuntuh tetanggamu. Oke? Nah, yang kedua caranya lihat apa? Dari perilaku. Karena tadi kamu ingat presentasi saya yang pertama, brain inflamasi itu paling banyak dari mana? Dari alergi. Jadi kalau makanannya itu berhasil kita cegat, jadi saya menganjurkan ngasih enzimnya itu sesaat sebelum makan. Jadi enzim masuk dulu, makan masuk, enzim masih punya kesempatan untuk kerja, sehingga waktu dalam penyerapan, dia sudah mulai berefek. Kalau dosisnya pas, kamu akan melihat perubahan perilaku itu 180 derajat. Nah, sekarang kan kamu tahu kalau anakmu habis makan perilakunya kayak apa. Nanti berubah, yang tadinya mondar-mandir, nggak bisa duduk diem, ngomong melulu, tiba-tiba diem. Tiba-tiba diajak omong bisa ngeliatin kamu. So, itu dosisnya pas. Kalau kelebihan, dok, anakmu paling ke kamar mandi. Kenapa? Makanannya terlalu hancur jadi kayak bubur. Sphincternya nggak mampu nahan lagi, terpaksa nanti isinya, dok, toilet training gagal. Enggak gagal. Sphincternya nggak bisa nahan karena terlalu halus. Dan cara ngatasinya gampang, nanti makan berikutnya kurangi. Nah, setelah 2 minggu itulah nanti kamu ketemu dosis yang pas untuk anak. Oh, kalau anak saya ternyata makan pagi itu cuma perlu 2, dok. Karena kalau 3, di sekolah BAB. Oke. Tapi makan siang, dok, anakku perlu 6. Loh, kenapa 6? Makannya, dok, di rumah itu kayak orang kesetanan. Bisa 3 porsi. Oke. Tapi kalau malam, dok, anakku cuma butuh 3. Nah, dan dosis itu tidak setiap hari sama. Besok bisa berubah, karena apa? Menu makannya berubah. Ternyata yang biasanya siang itu 6, hari ini nggak bisa 6. Kenapa nggak bisa 6? Makannya dikit, dok, nggak nafsu makan. Lauknya cuma makan ikan nila. Misalnya, contoh. Gitu. Contohnya ikan nila. Aku terus terang bosan tiap hari ikan nila, karena ikannya banyak yang mati, digoreng. Ya, aku makannya lama-lama nggak nafsu makan.
Ya makanya mg-nya jadi kurang. Yang biasanya minum 2 ya sekarang minum 1 aja lah. Wong nafsu makannya lebih dikit gitu loh. Jadi sudah ngerti ya panduan pemakaian dosis produk si Nutracare.